saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mada Kristina dengan nomor induk mahasiswa 2014-733. Melalui video ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-10 yang terjadi pada tanggal 4 November 2011. Pertemuan ke-10 ini memiliki tema mengenai Computer Security Risk atau keamanan jaringan komputer yang part pertama. Selamat mendengarkan. Risiko keamanan komputer adalah setiap kejadian atau tindakan yang dapat menyebabkan kehilangan atau kerusakan perangkat keras, komputer, perangkat lunak data, informasi, atau kemampuan pemrosesan. Selanjutnya itu cybercrime. Cybercrime adalah tindakan ilegal dengan menggunakan internet. Cybercrime ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah hackers. Hackers adalah seseorang yang mengakses komputer secara ilegal dan biasanya menyembunyikan identitasnya. Hacker sendiri itu terdiri dari tiga jenis. Yang pertama itu black hat hackers. Black hat hackers adalah hackers yang menerobos keamanan sistem komputer tanpa izin, umumnya dengan maksud untuk mengakses komputer-komputer yang terkoneksi ke jaringan tersebut. Biasanya tujuan dari hackers ini bersifat merugikan dan bahkan merusak. Yang kedua adalah grey hat hackers, adalah hackers yang bergerak di wilayah abu-abu. Kadang-kadang mereka bisa menjadi black hat hackers, atau di lain waktu mereka juga bisa menjadi white hat hackers. Yang ketiga adalah white hat hackers, adalah hackers yang menunjukkan suatu kelemahan dalam sebuah sistem komputer. White hat secara umum lebih melindungi sebuah sistem daripada melancarkan aksinya, di mana bertentangan dengan black hat yang lebih memfokuskan aksinya kepada bagaimana menerobos sistem tersebut. Kedua adalah crackers, adalah seseorang yang mencuri, memanipulasi jaringan dan internet secara ilegal. Umumnya hampir sama dengan hackers, tetapi level hackers memiliki level yang lebih baik daripada crackers. Yang ketiga ada script kiddies, merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk memodifikasi script atau suatu program, sama seperti hackers dan crackers, tetapi script kiddies berada di level yang lebih rendah daripada hackers dan crackers. Mereka menerobos suatu sistem hanya untuk sekedar diakui kalau mereka itu bisa menerobos suatu sistem itu, sehingga mereka cenderung meninggalkan identitas mereka. Yang keempat ada corporate spies, adalah agen mata-mata perusahaan, pada umumnya memiliki kemampuan yang sangat baik dalam ilmu komputer dan jaringannya. Mereka bekerja untuk memperoleh informasi yang berguna bagi perusahaan di mana mereka dipekerjakan. Yang kelima ada unethical employees, adalah karyawan yang tidak beretika, yang biasanya merusak sistem komputer atau jaringannya di perusahaan di mana mereka bekerja untuk beberapa alasan, seperti untuk mengetahui kelemahan jaringan atau untuk memperoleh keuntungan dengan menjual informasi yang mereka peroleh, atau mungkin ada pengalaman pahit dan mereka ingin balas dendam. Yang keenam ada cyber extortionist, merujuk pada seseorang yang menggunakan email sebagai kekuatan ofensif. Mereka biasanya akan mengirimkan sebuah perusahaan email yang sangat mengancam, yang mengatakan bahwa mereka akan merilis beberapa informasi rahasia atau mengeksploitasi kebocoran keamanan atau melancarkan serangan yang akan membahayakan jaringan perusahaan. Mereka akan meminta sejumlah uang yang dibayarkan untuk mencegah ancaman dari yang sedang dilakukan, seperti mailing hitam. Cyber teroris adalah seseorang yang menggunakan jaringan komputer atau internet untuk menghancurkan komputer untuk alasan politik. Ini seperti serangan teroris biasa karena membutuhkan orang yang sangat terampil. Serangan internet dan jaringan merupakan informasi yang ditransmisikan melalui jaringan, memiliki tingkat risiko keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan informasi yang tersimpan di dalam suatu organisasi. Selanjutnya, layanan keamanan online adalah sebuah situs web yang mengevaluasi komputer Anda untuk memeriksa kerentanan terhadap internet dan email. Contoh layanan keamanan online yang terkenal adalah McAfee FreeScan dan Audit My PC. Selanjutnya, virus komputer. Virus komputer merupakan sebuah program komputer yang berpotensi merusak, yang mempengaruhi atau menginfeksi komputer secara negatif
dengan mengubah cara komputer bekerja tanpa sepengetahuan atau izin dari pengguna. Virus itu ada 3. Yang pertama, worm. Worm adalah program yang menduplikasi diri menggunakan sumber daya dan dapat mematikan komputer atau jaringan. Yang kedua ada Trojan Horse, adalah sebuah program jahat yang menyembunyikan diri atau terlihat sebagai program yang sah atau legal. Yang ketiga ada Rootkit, adalah program yang bersembunyi di komputer dan memungkinkan seseorang dari lokasi yang jauh untuk mengambil kendali. Selanjutnya, komputer yang terinfeksi akan memiliki gejala-gejala berikut. Jadi kalau komputer mau terinfeksi virus, itu ada gejala-gejalanya. Yang pertama, sistem operasi berjalan lebih lambat dari biasanya. Kedua, memori bebas yang tersedia menjadi lebih sedikit dari seharusnya. Layar monitor memunculkan pesan atau gambar yang tidak seperti biasanya. Lagu atau suara yang tidak seperti biasanya akan bermain secara tiba-tiba atau secara random. Lalu beberapa data atau program akan menghilang. Terus program atau data tidak berjalan dengan baik. Lalu program atau data yang tidak diketahui secara tiba-tiba muncul. Lalu sistem properti berubah. Sistem operasi tidak mau berjalan dan sistem operasi tershutdown tanpa diduga dan tanpa diperintahkan. Selanjutnya mengenai bagaimana virus bisa tersebar melalui email. Pertama, virus itu diciptakan oleh sang autor virus tersebut. Kedua, virus itu di-attach melalui email, lalu dikirim dan disebarluaskan melalui email. Ketiga, email yang sudah berisi virus tersebut akan dibuka oleh penerima email, lalu virus pun akan tersebar. Lalu, tindakan untuk mencegah virus. Pengguna dapat mengambil beberapa tindakan pencegahan untuk melindungi komputer dan perangkat mobile dari infeksi yang berbahaya virus melalui beberapa cara berikut ini. Yang pertama, jangan menyalakan komputer dengan media storage, contohnya flash disk, masih tertancap terlebih dahulu. Kedua, jangan membuka attachment dari email yang tidak jelas atau tidak dikenal pengirimnya. Ketiga, makro di Microsoft di-disable. Keempat, install antivirus dan update software. Kelima, program yang di-download harus di-scan terlebih dahulu. Sebuah botnet adalah kelompok yang dikompromikan. Disebutnya sebagai kelompok yang dikompromikan atau komputer yang dikompromikan. Jadi, komputer tersambung ke jaringan seperti internet yang digunakan sebagai bagian dari jaringan yang menyerang jaringan lain. Botnet ini sering digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Jadi, komputer dikompromikan atau dikenal juga sebagai zombie adalah salah satu pemilik yang tidak menyadari kalau komputer sedang dikendalikan dari jauh oleh orang luar. Nah, bot adalah sebuah program yang melakukan tugas yang berulang pada jaringan. Cyber criminals menginstal bot berbahaya pada komputer yang dilindungi untuk menciptakan sebuah botnet, juga disebut tentara zombie. Selanjutnya, denial of service attack atau DOS attack merupakan penyangkalan serangan servis atau serangan DOS, adalah serangan yang tujuannya untuk mengacaukan komputer akses atau akses komputer ke layanan internet seperti di web atau email. Terus backdoor adalah program atau seperangkat instruksi dalam sebuah program yang memungkinkan pengguna untuk memotong kontrol keamanan atau to bypass security controls. Selanjutnya, spoofing adalah teknik yang digunakan penyusup untuk membuat jaringan atau transmisi internet terkesan legal atau sah. Selanjutnya adalah firewall, adalah perangkat keras dan atau perangkat lunak yang melindungi sumber daya jaringan dari gangguan atau intrusion.